Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang pelecehan sosial pada anak ya. Oke, sebelum aku lanjut jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke media sosial kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ya. Biasanya selama ini orang beranggapan rumah adalah tempat teraman ya untuk anak-anak kita ya. Ternyata itu berlaku untuk zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya nggak bisa ya. Jadi kejahatan seksual bisa terjadi bukan hanya dari luar saja, tapi bisa terjadi di dalam rumah kita sendiri. Yang melakukan juga orang terdekat sendiri seperti bapak kandungnya, omnya, abang kandungnya, dan famili yang lainnya. Oke, sekarang aku mengasih saran dan tips ya untuk kalian ya supaya tidak terjadi pelecehan sosial di dalam rumah kita sendiri dan oleh orang terdekat sendiri ya. Satu, ajaran agama itu paling penting ya. Agama apapun itu penting, harus ajarkan ke anak-anak kita, ke suami kita, ke keluarga kita ya. Dari sedini mungkin sampai terus ya, jangan putus gitu. Dan beritahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya yang dilakukan gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Dan perilaku kita ya terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita di rumah, berperilakulah yang positif, yang baik agar mereka bisa tidak melakukan yang tadi saya sebutkan ya, pelecehan sosial ya. Itu yang pertama, yang penting itu ya, benteng agama itu yang penting ya untuk keluarga kita ya, anak kita, suami kita, dan yang lain-lainnya ya. Yang kedua, CCTV ya. CCTV itu udah bukan barang langka lagi ya di zaman sekarang, siapa aja pun bisa pasang ya di rumahnya ya. Itu juga penting CCTV. Jadi CCTV itu bisa kita sambungkan ke handphone kita. Di saat kita pergi, kita bisa memantau keadaan rumah kita ya. Jadi kita nggak begitu khawatir. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, biasakan anak perempuan, anak laki jangan tidur satu kamar ya. Kalau jika sudah menjelang menuju remaja ya, jadi kalau bisa dipisahkan, jangan satu kamar. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak kecil pun bisa mengakses video porno ya di internet dengan mudah ya sekarang ya, nggak seperti zaman dulu. Nah itu paling penting ya, jangan dikasih satu kamar. Kalau bisa pisahkan ya kamarnya, anak laki dan anak perempuan ya. Itu saran ketiga ya. Yang kelima, berpakaian yang sopan ya untuk anak gadis maupun untuk kita sendiri sebagai ibu ya. Jadi jangan pakaian minim, jangan pakaian yang membuat orang jadi terangsang ya. Jadi kalau bisa pakailah pakaian yang benar, yang sopan untuk anak gadis kita maupun untuk kita sebagai ibu ya. Itu yang kelima ya. Yang keempat, ibu tuh harus peka, jangan bersikap masa bodoh ya. Jika di rumah anak kita yang udah mau menjelang remaja, misalnya anak perempuan, bangku-bangkuan dengan abangnya ya, itu jangan dikasih. Itulah pintu penyebabnya terjadi pelecehan sosial ya. Begitu juga dengan bapak kandungnya ya, jangan boleh bangku-bangkuan. Atau kalau anak itu juga udah menjelang dewasa juga jangan lah ya, yang dikasih pangku-pangkuan sama bapak kandungnya maupun bapak kandung sama omnya sama siapa saja ya, saudara-saudara yang lainnya ya. Jadi dibiasakan jangan bersikap cuek, beritahu itu tidak boleh ya, karena zaman sekarang tuh nggak bisa ya kita ngebiarin aja, ngenyuekin aja, jangan anggap enteng lah, jangan anggap remeh ya. Biasa terjadi dari awal-awal begitu dulu ya, nanti lama-lama kebiasaan terus ke hal-hal yang lainnya ya. Jadi kalau bisa tidak boleh peluk-pelukan, cium-ciuman gitu ya, coba pikir kanan terlalu berlebihan tuh jangan. Jadi kalau bisa beritahu suami yang seperti itu, beritahu juga abangnya, abang anak abangnya ya, terus sama omnya ataupun saudara yang lainnya ya. Jadi beritahu batas-batasnya mana yang boleh ya. Jadi tidak boleh sesuka-sukanya ya. Jadi kita jangan cuek lah, peduli gitu ya. Oke. Yang keenam,
jika anak gadis kita mandi atau kita sebagai ibu mandi, jangan lupa tutup pintunya ya. Kalau kita mau mandi atau anak gadis kita mau mandi, kasih tahu tutup pintunya. Begitu juga kalau mau buang air kecil, buang air besar, jangan lupa disuruh tutup pintu ya. Dan satu lagi, jika tidur beritahu ke anak gadis kita tutup pintunya ya dari dalam ya. Jadi kalau ada yang ngetok-ngetok, kita tanya ini siapa, misal bapaknya mau apa, mau ngapain gitu ya, jangan langsung dibuka aja, kasih tahu begitu ya sama anak gadis kita. Begitu juga kalau misalnya abangnya ketok-ketok atau pamannya ketok-ketok pintu anak gadis kita yang sedang tidur, beritahu juga ya kepada anak gadis kita, jangan dibukakan langsung, tanya maksudnya apa, mau ngapain gitu. Jadi dibiasakan beritahu ya, biar jangan terjadi yang tidak kita inginkan. Oke, untuk mencegah pelecehan seksual keluarga ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian ya. Thank you for watching, bye bye.